Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia masa kiamat, dan mereka akan dihisab di padang mahsyar, padahal kondisi mereka ketika kiamat itu semakin dekat, fi ghaflatin mu'ridun, di dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, lagi menjadi orang-orang yang berpaling. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quranil Azim beliau, Sahih Tafsir Al-Quranil Azim, berkata ciri dekatnya kiamat, kondisi manusia adalah ghaflah, dan yang kedua mu'ridun. Ghaflah dalam artian mereka disibukkan oleh ketamakan hati untuk mengejar dunia. Habis waktu mereka buat memburu dunia. Isi dalam kepala mereka, isi dalam hati mereka, cita-cita tertinggi mereka adalah dunia. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, mu'ridun. Mereka jauh daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya bahwa kiamat itu sudah dekat. Dua keadaan ini adalah gambaran yang disebutkan oleh Allah tentang mendekatnya kiamat, sementara manusia jauh daripada Allah, jauh daripada ibadah. Yang kedua, manusia tamak dengan dunia. Ini pula yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtarabatis sa'ah, saat kiamat semakin dekat, wala yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Manusia semakin tamak, semakin rakus, semakin bersemangat buat mencari, memburu dunia. Semakin dekat kiamat, manusia ketika itu semakin rakus dengan dunia, semakin bersemangat memburu dunia, semakin bersemangat membangun dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da, dan mereka tidaklah semakin bertambah dekat hubungan ibadahnya dengan Allah. Tidak, justru manusia ketika itu semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, arsyadani wa iyyakumullah. Kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saat kiamat semakin dekat, dua kondisi manusia waktu itu. Pertama, manusia semakin bersemangat memburu dunia, semakin menghabiskan waktunya buat mengejar dunia, mengumpulkan dunia. Cita-citanya tidak lagi tersisa untuk akhirat. Cita-citanya seluruhnya ditumpahkan buat mengumpulkan dunia. Dan kondisi manusia yang kedua, wala yazdaduna minallah
illa bu'da. Mereka semakin bertambah jauh hubungan ibadahnya dengan Allah. Sedikit orang yang mau mengerjakan solat 5 waktu hari ini kaum muslimin. Betul tidak? Bahkan kalaupun ada yang solat 5 waktu, banyak yang saat ini lepas solat langsung pergi, tidak memerlukan zikir. Mereka wala yadhkurunallah illa qalila. Ibadah mereka kepada Allah sangat sedikit. Baik, kapankah kiamat akan terjadi? Ada yang boleh tahu? Kalau ada yang tahu kapan kiamat terjadi, kamera ini dengan seluruh perangkatnya dan orang yang membuat kameranya, saya bagi untuk dia. Tidak ada kaum muslimin. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dengan satu kesimpulan, tidak seorang pun di bumi ini sampai hari kiamat boleh tahu bila pastinya kiamat raksasa, kehancuran alam semesta itu akan berlaku. Tidak seorang pun boleh tahu. Nabi pun, Nabi Muhammad kekasih Allah, utusan resmi dari langit, angkat tangan, tak tahu kapan boleh terjadinya kiamat itu. Masyiral muslimin. Tapi Nabi menyebutkan ciri dekatnya kiamat adalah kalian temukan dulu zaman di mana pada zaman itu yang menjadi penguasa dan pemimpin adalah orang-orang yang terkenal miskin, penggembala ternak. Masya Allah. Dan mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Ketahuilah, seluruh ahli sejarah di dunia menyepakati tentang masa lalu kerajaan Arab Saudi hari ini. Arab Saudi ini, Pak, nama aslinya adalah Jazirah Arab, Al-Jaziratul Arabiyah, Jazirah Arab. Sekarang berganti nama menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Ya, siapakah Saud ini? Saud adalah seorang kepala kabilah di Jazirah Arab yang anak keturunannya dan satu kabilah itu terkenal penggembala ternak. Mereka hamba-hamba Allah, miskin-miskin, tidak beralas kaki, bajunya saja hanya rompi saja, tanpa ada baju dalam penutup dada. Mereka membawa ternak ke atas bukit, turun ke lembah, pergi ke hamparan, mencari di mana-mana ada rerumputan yang boleh dimakan oleh ternak. Suasana politik ketika itu mereka manfaatkan oleh Saud ini, dan singkat kisah, dia pun berhasil menguasai seluruh opini publik dan dia dibaiat menjadi Amir Jazirah Arab. Dibaiat oleh Amir, menjadi Amir Jazirah Arab. Saat itu Jazirah Arab mereka ubah namanya menjadi Al-Mamlakatul Arabiyatu As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Dan lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Apa yang dilakukan oleh dinasti Saud ini dalam bingkai kerajaan Arab Saudi, apa yang dilakukannya sekarang? Yang pulang dari tanah suci, dari Masjidil Haram, mesti melihat bahwa sekarang mereka sedang membangun bangunan-bangunan megah dan tinggi di sekitar Masjidil Haram. Betul? Yang pulang dari tanah suci ini, Masya Allah, bangunan